salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibni abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah wa wala amma ba'du. Qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam li aliyin karramallahu wajhah, ya Ali, idza marra 'alal mu'min arba'una subahan wa lam yujalisil ulama qasa qalbuhu wa jasara 'alal ma'siyah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan ya arhamar rahimin. Ya Allahu ya Fatahu ya Alimu allimna ma jahilna min hikmatika waj'alna min ibadikas shalihin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Teriring rahmat dan salam semoga selamanya terlimpah curahkan kepada baginda yang mulia junjungan kita sekalian, pemberi syafaat di yaumil qiyamah nanti, dan semoga kita di akhirat nanti berada di bawah naungan bendera baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para masyayikh, para guru kita sekalian yang telah mengajarkan kita tentang kebaikan-kebaikan, tentang amaliyah-amaliyah ataupun akidah-akidah yang paling insyaallah sesuai dengan tuntunan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin, para jamaah sekalian, mari kita baca Fatihah. Jamaah kita, saudara kita, orang tua kita, guru kita yang telah meninggalkan kita sekalian untuk selamanya berpulang ke rahmatullah, semoga Allah berikan yaitu kuburnya Allah jadikan rawdah min riyadil jannah, taman di antara taman surga, dan kemudian diterima iman Islamnya, diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosa, dan semoga kita sekalian di sisa daripada umur yang Allah berikan ini selalu berada dalam bimbingan hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Tercapai segala hajat kita, dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan, dijauhkan dari berbagai macam musibah, bencana, penyakit dan malapetaka. Keluarga kita biar menjadi keluarga yang barakah, putra-putri yang barakah, dan umur serta rezeki yang barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Pada pertemuan pekan yang lalu atau minggu yang lalu, untuk materi akidahnya bahasan kita alhamdulillah sudah sampai pada
aqidah sam'iyat, di mana itu masih panjang cerita tentang aqidah sam'iyat yang berkaitan dengan pertanyaan malaikat munkar nakir di alam kubur, ada nikmat kubur, ada siksa kubur, perjalanan menuju padang mahsyar, as-sirat, mauqif, mizan, syafaat, hisab, ya ada surga dan neraka. Itu bagian daripada aqidah sam'iyat. Nah, hadirin kaum muslimin para jamaah, untuk materi fikihnya yang saya lihat terakhir pembahasannya adalah tentang tata cara ataupun kefiat atau praktek daripada yaitu sholat gerhana matahari dan gerhana bulan. Itu yang saya lihat kemarin. Maka untuk sholat sunnah yang tuntunannya dari kitab fiqih, sepertinya yang saya lihat sih hampir sudah selesai. Kita sudah bahas sholat duha, ada pernah kita bahas sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah tawaf, sholat sesudah wudu gitu, istikharah, tahajud, witir, sholat awwabin, ada sholat tasbih, udah dibahas ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan masih ingat dan mudah-mudahan dilakukan, dikerjakan sehingga menjadi amal yang soleh buat kita sekalian, buat guru-guru kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin yang belum diceritakan tuh sholat taubat, kayaknya saya lihat sih di catatannya sholat sunnah taubat belum ada ya. Nanti itu akan kita bahas karena di kitab yang dipegang sholat sunnah taubat nggak ada. Tapi kita cari dari kitab yang lain, barangkali ketemu. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, jadi insya Allah pembahasan kita itu supaya tidak tumpang tindih, tumpuk menumpuk, yang udah dibahas lagi. Sebetulnya bukan gak boleh ya, jangan bosan ya. Karena yang disebut dengan ahli ilmu, walaupun 1000 kali kita mendengar masalah yang sama dalam ta'limul muta'alim, harusnya kita seperti baru pertama kali mendengar ya. Itu aslinya sih harusnya seperti itu. Tapi ya namanya juga manusia, kitab ta'limul muta'alimnya pun kita belum pelajari, maka tetap kita rolling gitu ya. Maka pembahasan kita insya Allah pada malam hari ini adalah tentang hukum zikir ba'da sholat, dan juga kalimat-kalimat zikir ba'da sholat itu berbeda-beda tiap daerah. Kadang-kadang ya istighfarnya suka agak lain-lain dikit ya. Adalah perbedaan-perbedaan gitu. Nah, yang maksur dari baginda Rasulullah SAW tentunya yang kita inginkan. Tapi kalau bahasa orang zaman sekarang, memang yang ajaran dari Rasulnya sih yang kayak gimana gitu kan, berbeda-beda. Kok bisa berbeda-beda ya? Bisa berbeda-beda itu hadirin para jamaah tentu menjadi rahmat ya. Karena hadisnya satu, hadisnya sama, tetapi madhab saja kan sampai 4 ya. Itu ikhtilafu ummati rahmatun, menjadi rahmat ya ikhtilafnya para ulama. Maka dalam zikir pun ya sama, sehubungan itu adalah bukan ibadah yang wajib, tidak seperti sholat yang 5 waktu. Maka andai kata di satu daerah kita zikir sedikit ada perbedaan, ya tidak usah terlalu dipermasalahkan gitu ya. Yang penting kita berpatokan kepada patokan umum bahwa memang zikir itu adalah salah satu yang diperintahkan, dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW, dan tentunya di banyak ayat juga perintah tentang zikir
banyak sekali ya. Gitu. Maka zikir ba'da salat itu bagaimana hukumnya? Ya, banyak orang yang salat cuma assalamualaikum langsung cabut. Ya, karena kan intinya salatnya, zikirnya tidak. Padahal waktu leluasa. Ada pula orang yang tidak zikir bukan karena waktu yang mepet. Dia memang Dia memang itu nggak doyan. Assalamualaikum, orang-orang lagi pada zikir, dia berdiri melengkahin orang. Selalu habis sholat langsung kabur tanpa zikir. Ya kan bagi yang awam sekali, kenapa ya habis sholat kok langsung cabut begitu? Dulu orang itu kalau habis sholat tuh zikir dulu gitu. Apa karena buru-buru? Ternyata pasti lihat bukan buru-buru ya. Sholat beres, assalamualaikum warahmatullahi, yang lain kembali pada zikir, dia berdiri berangkat ke belakang. Ternyata di belakang tuh bukannya sholat ba'diyah atau bukannya memang dia lagi ada kepentingan, di luar dia duduk ngobrol gitu. Seolah-olah zikir itu tidak ada perintahnya gitu, seolah-olah anti dengan zikir karena perintahnya menurutnya mungkin hanyalah sholat saja. Maka di sini kita coba apa yang dikata oleh Sayyidi Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Ini dua-duanya kitab beliau, satu Fathul Mu'in, yang satu Irsyadul Ibad, dua-duanya karangan beliau. Coba Pak insyaallah saya coba bacakan. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Wa sunnah zikrun wa du'aun sirran aqibah ay as-salati ayusadul israr bihima limun baridin wa ma'mumin wa imamin lam yurid ta'limal hadirin wa la ta'minahum li du'aihi bisiba'ihi. Artinya wasunnah, disunahkan berarti ada yang menyunahkan dong ya. Disunahkan, siapa yang menyunahkan? Allah subhanahu wa ta'ala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi sahibus syariat namanya ya. Disunahkan zikrun, berzikir. Jadi sunnah zikir itu ya. Yakin nih ya, tidak habis sholat ya, kalau memang kita memang ada perlu banget mah tuh nggak zikir ya tuh mah nggak baik gitu kan, memang sunnah. Tapi jangan sampai kita kebawa-bawa paham ya, sehubung kita melihat ada satu dua orang begitu sholat langsung pada kabur, langsung pada bubar, terus kita ikut-ikutan. Jangan-jangan habis sholat dari Kangjeng Rasulullahnya nggak dibolehin zikir-zikir segala, takut begitu doang ya. Kalaupun memang, emang saya lagi buru-buru habis sholat, assalamualaikum langsung cabut, langsung pergi, ya tidak jadi soal gitunya, namanya manusia punya kepentingan yang lain-lain. Cuman khawatir ada anggapan setiap habis sholat udah aja, gak usah zikir, gak usah doa, dari sholatnya nggak diperintahkan, takut begitu doang ya, takut ada pikiran begitu. Maka disebutkan wasunnah, sunnah kok, disuruh kok, diperintahkan kok, zikrun baik zikir, wa du'aun dan berdoa, siron pelan-pelan, zikirnya pelan-pelan. Di masjid saya mah nggak pelan-pelan, rame semangat gitu. Tar dulu nih, kalimat pertamanya pelan-pelan. Apakah wajib pelan-pelan itu? Apakah harus? Apakah mutlak mesti pelan? Nah ya, Yusannu ya, aqibah setelah selesai sholat disunahkan zikir dan berdoa pelan-pelan. Ayusanul israr, artinya disunahkan pelan-pelan, bihima zikir dan doa, limun paridin. Pertama disunahkan bagi orang yang sholatnya sendirian. Artinya walaupun sholatnya sendirian, zikir mah dan doa sesudah sholat tetap diperintahkan.
Jangan dikira zikir itu berdoa habis sholat itu kalau lagi berjamaah doang. Sehingga kalau sholat sendiri mah seolah-olah tidak sunnah zikir, tidak sunnah baca doa. Nah itu anggapan yang keliru. Tetap buat orang yang sholat sendirian, wa makmumin, atau orang yang sholatnya jadi makmum, wa imamin, dan orang yang sholat kebetulan jadi imam, sunnah zikir dan berdoa sesudah sholat pelan-pelan walaupun bagi imam. Waduh, terus gimana? Rame di masjid saya, di musola saya mah imam zikirnya pelan-pelan, berdoa pelan-pelan. Qayyid, ada qayyid, ada syarat. Yang pertama, ketika lam yurid ta'limal hadirin, si imam di dalam hatinya tidak ada tujuan mendidik, tidak ada tujuan ngajarin para makmum yang ada di belakang tentang zikir. Artinya apa? Yang di belakang itu adalah makmumnya ustadz semua, makmumnya kiai semua. Kalau makmumnya kiai semua, ustadz semua mah udah pada pinter, ngapain diajarin, ngapain dididik, diem-dieman juga kagak jadi masalah. Gitu. Ya ini juga memang saya juga melihat untuk di beberapa pesantren yang maaf saya pernah menimba ilmu di sono, memang begitu. Pada sholat tuh dikirnya pelan-pelan. Kok begitu? Ya karena memang itu santri semua, udah pada pinter semua, udah pada paham semua tentang zikir, bacanya udah pada bisa. Wajar. Ya, kalau mereka apa itu namanya zikirnya diam-diaman, imamnya pelan, makmumnya pelan, masing-masing pada zikir. Karena si imam nggak ada tujuan ngedidik makmum yang di belakang, karena makmum yang di belakang pinter semua, gak usah diajarin gitu. Tetapi ketika kita melihat qayyid ini, bagaimana kalau di masyarakat umum kadang-kadang kalau nggak dituntun itu nggak bisa zikir. Bisa zikir itu kalau bareng-bareng. Gak usah jauh-jauh, kita yasinan. Yasinan, ya. Ada satu orang aja yang pegang buku yasin, semua jalan, ngikutin. Enggak ada yang pegang yasin, enggak ada yang hafal. Yang mimpin tahlilnya enggak hafal yasin, buku yasinnya enggak ada, dibaca bareng-bareng, bolak-balik. Gua ketemu itu enggak ketemu, karena kan ayatnya banyak yang sama, banyak yang mirip di yasin. Betul apa enggak? Betul. Tapi begitu ada yang mimpin satu orang megang mic, baik dia ngelihat buku yasin atau karena memang ketalan, yang lain ngikut, yang lain benar bacanya, betul nggak? Nah begitu hadirin kaum muslimin para jamaah ya. Jadi penting. Bahkan kadang-kadang begini, saking awamnya orang, sholat kalau sendirian nggak bisa, mesti berjamaah aja. Sholat nggak bisa, pengennya berjamaah, karena kalau berjamaah kan enak, tinggal ngikutin imam doang. Saking awamnya orang yang baru pertama kali belajar sholat, sehingga kalau dia sholat sendiri gak bakal bisa, gak mampu. Saya bisa sholat kalau bareng-bareng. Ya itu namanya sambil jalan ibadah tapi sambil belajar, gitu kan. Itu kalau dia sudah terbiasa sholat, mungkin sekali-kali gak ada imam bisa sholat sendiri. Tapi kalau dia awal pemula baru pertama kali belajar, coba gak usah jauh-jauh nih, mualaf, orang yang baru pertama masuk Islam, kita diajarin sholat sama kita, suruh dia sholat sendiri, itu umumnya dia mau apa enggak kira-kira? Enggak mau. Ya udah, ada berjamaah aja dulu. Oh biar lancar dulu tuh gerakannya, biar lancar dulu. Ruku gimana sih, iktidal gimana sih, sujud gimana sih, ya ntar bacaan mah nomor kedua lah gitu. Nah begitu dia udah lama di Islamnya gitu kan, udah belajar sholat udah panjang lebar, sekali-kali dia sholat sendiri juga bisa, nggak nunggu ada imam. Nah maksudnya tuh begitu hadirin para jamaah. Jadi ketika imam ada tujuan, yang di belakang ini kan bukan pesantren, yang di belakang tuh banyak orang awam,
Ya kalau zikir itu kalau nggak dibarengin, kalau nggak dipimpin mereka nggak bisa zikir atau zikirnya berantakan. Ya udah, kalau kita niatnya sambil mendidik yang di belakang, sambil ngingetin, sambil ngasih tahu, sambil ngajarin, maka zikirnya dikeraskan, tidak jadi permasalahan, tidak jadi soal. Ya, itu alasan pertama, boleh zikir kencang. Dan juga imam, makmum, orang yang sholat sendiri zikir pelan, imam pun zikirnya pelan dan doanya pun pelan. Qaid yang kedua, ketika lam yurid ta'minahum lidu'aihi bisima'ihi, manakala sang imam di dalam hatinya tidak ada keinginan biar doanya diaminin oleh orang yang dengar daripada bacaan doanya. Kalau dia pengen diaminin doanya, silahkan dikeraskan suaranya. Emang boleh kita berdoa pengen diaminin sama orang? Iya boleh. Ya, bahkan bukan sekadar boleh lagi. Kalau umumnya masyarakat yang awam, kan orang tuh yang pintar sama yang awam banyakan yang mana sih kira-kira? Banyakan yang awam kan. Kadang-kadang kan udah terima beres aja, pokoknya yang didoakan sama imam saya percaya minta panjang umur, minta sehat, minta rezeki lancar, minta husnul khotimah. Kalau berdoa sendiri mah nggak bisa. Paling-paling pakai bahasa sendiri kan. Bahasa sendiri juga berantakan, udah aja lah tinggal amin, amin, amin. Pokoknya percaya tuh imam pasti doanya begitu. Makanya banyak kan yang pengen aminnya aja dah, ya. Nah, imam pengen doanya diaminin sama makmum, makmum pun gayung bersambut, memang pengen doanya dipimpin sama sang imam. Karena kalau dia berdoa sendiri, dia tidak paham, dia tidak bisa, belum hafal. Maka ketika bacaan doanya si imam pengen diaminin atau memang makmumnya sendiri yang pengen ngaminin doanya imam, maka di situ doa dikencengin, suaranya dikeraskan, tidak jadi masalah. Jadi bagus-bagus saja hadirin para jamaah. Bahkan kan ya kalau kita ngelihat syiarnya kan lebih bagus gitu ya, lebih bagus gitu. Oh iya di sini mah enak, habis sholat pikir berdoa baru bubar tuh ya sallallahu ala Muhammad pada bubarnya itu kelihatan. Bahkan ada yang kalimat masuk akal. Oh di situ mah habis sholat pikirnya masing-masing udah pada pintar semua. Nah, maksudnya kan begitu. Di situ udah pada pintar semua itu mah. Pikirnya aja masing-masing pelan-pelan. Itu kalimatnya kan seperti itu. Berarti memang benar kan, ketika zikir itu dibaca kencang, doanya dibaca kencang, si imam itu ngajak atau mendidik atau ngajarin kepada makmum yang awam-awam. Ya karena nggak semuanya orang yang sholat itu pintar. Kadang ada orang yang baru pertama belajar kan seperti itu. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk masalah ya keterangannya beliau mengatakan wa wurida fihi ma ahaditsu katsiratun zakartu jumlatan minha fi kitabi irsyadil ibad fatlubhu fa innahu muhimun. Ya, musannif mengatakan banyak sekali hadis-hadis yang wurud, hadis-hadis yang bukan cuma satu, tetapi banyak sekali yang menceritakan tentang apa itu bacaan zikir sesudah sholat yang mesti dibaca oleh kita. Zakartu jumlatan minha, diantaranya kata musannif saya sebutkan fi kitab irsyadil ibad, dalam salah satu kitab buku, bukan kitab yang ini tetapi kitab irsyadul ibad. Musannif mengatakan fatlubhu, cari kitab saya, kitab irsyadul ibad. Tuh, dalam satu kitabnya beliau mempromosikan kitab beliau yang lain. Gitu, di sini saya nggak ceritain ya katanya ini, karena ini mah kalau nyeritain yang begitu ntar kepanjangan. Udah khusus zikir ba'da sholat, ada kitab saya yang lain. Cari kitab anu. Nah, umum itu ya, para pengarang buku zaman sekarang juga begitu. Nah, hadirin kaum muslimin para jamaah yang dirahmati Allah, perintah dari musannif cari kitab Irsyadul Ibad. Di situ ada bacaan-bacaan zikir yang warid dari baginda Rasulullah SAW. Coba saya sekarang tanya, kita kan ya zikir habis sholat itu kan ada yang begini kan istighfarnya, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada kan itu ya. Terus ada yang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada yang Allahumma ajirna minan nar, ada yang Allahumma ajirni minan nar ya. Ada Allahumma anta salam. Asalnya ada Allahumma la mani'a lima a'taita, ada ya. Ada tasbih 33. Terus apa? Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Terus sononya ada kalimat la ilaha illallah, ditutup dengan doa. Betul ya itu ya. Dan tetapi memang setiap kampung ada beda-bedanya, enggak sama persis ya, enggak sama persis. Betul apa enggak? Nah, sekarang coba kita lihat di sini, apakah yang kita baca itu setiap kali sholat memang ada perintahnya dari sono kalimat-kalimatnya, atau itu hanya karangan kiai-kiai kita saja, ulama-ulama kita saja? Rasulnya nggak ngajarin, takutnya begitu. Orang zaman sekarang nggak begitu, nggak diajarin sama Rasul, sok tahu banget ya, kayak hidup di zaman Rasul aja dia. Kayak itu ada seorang sahabat yang ngikutin Rasul, tuh Rasul nggak ngajarin tuh kayak begitu. Nah, jadi seolah-olah itu ada bikinan kiai, bikinan ulama, seolah-olah gitu kan. Ya apa-apa harus Quran hadis. Nah di sini coba kita lihat khatimatun fil adhkaril ma'thurah ba'da sholatil maktubati. Ya, ini ada satu khatimah, semisal pasal ya, akhir daripada satu pembahasan. Fil adhkaril ma'thurah, isinya menceritakan tentang macam-macam zikir. Jadi bukan satu zikirnya, kalimatnya jamak azkar, mufradnya zikrun, dijamakan azkar. Berarti zikirnya bukan cuma satu model. Ya bukan cuma istighfar doang, bukan. Ya. Bukan cuma subhanallah doang, bukan, banyak. Ya emang gitu banyak prakteknya kan. Ya disebut zikir itu begitu. Kita balik lagi ke, saya ambil definisi zikir dulu nih, ya. Kullu qaulin lahu lafdzul jalalah fahuwa zikrun inda syar'i. Ya. Setiap ucapannya ada kalimat Allahnya, maka itu zikir menurut syara'. La ilaha illallah ada Allahnya di ujung, subhanallah ada, betul kan? Apalagi astagfirullah ada 8 Allahnya di belakang. Itu semuanya zikir. Cuman ada yang disebutnya istighfar kalau bentuknya astagfirullahaladzim. Ada yang disebutnya hamdalah kalau bacanya alhamdulillah. Ada tasbih kalau bacanya subhanallah. Ada hauqalah kalau bacanya la haula wala quwata illa billah. Gitu. Intinya semuanya zikir inda syar'i, zikir. Ya. Zikir dalam agama atau menurut syarak itu adalah sesuatu yang diperintahkan dan otomatis ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rawatul Tirmidzi an Abi Umamah qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Imam Tirmidzi dari Abi Umamah, qila dikatakan li Rasulullah kepada Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayud du'ai asma'u qala jawfal lail al-akhir wa duburas shalawatil maktubah. Kanjeng Rasul ditanya, ya Rasulullah, doa apakah yang lebih cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jawaban Kanjeng Rasul yang pertama, jawfal lailil akhir, pertengahan malam menuju akhir, sepertiga malam. Ya, itu doa yang cepat untuk diijabah. Dan waduburos sholawatil maktubah, setiap kali habis melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi berdoa sesudah sholat 5 waktu, dan berdoa di malam hari ketika orang lain pada tidur, itu semua adalah doa yang cepat dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya sebentar ya, ini kan kalimatnya kan itu doa. Kita kan mau ngebahas zikir, ya terzikir dan doa satu paket ternyata. Ya, kalau ba'da sholat mah gitu ya. Nah, terus saya sebutkan ke sini nih, kita sambil campur dengan pengalaman-pengalaman, kenyataan-kenyataan. Mohon maaf, orang kalau nggak sholat, ya ini takbir buat kita ibroh. Orang kalau nggak sholat hidupnya susah, bodoh. Udah susah, bodoh. Tambah lagi nggak ibadah, udah mah susah, bodoh, nggak ibadah.
Yang terjadi entar dia punya anak begitu, susah juga, bodoh juga, nggak ibadah juga. Entar dia punya cucu begitu lagi, bodoh lagi, susah lagi, nggak ibadah lagi. Kok begitu ya? Ya karena kalau dia nggak ibadah, nggak sholat 5 waktu, otomatis dia tidak berdoa. Adapun dia bilang, kalau dikasih duit sama gua doain lu panjang umur, lu sehat, itu doa umum, sekadar doa begitu mah, doa basa-basi doang, betul nggak? Basa-basi itu mah, doain saya biar sehat, ya saya doain. Kapan udah apa belum? Ntar. Ya kalau begitu bang kita ngomong, doain ya, saya biar sehat, ya saya doain. Nggak tahu tuh kapan mau doain, cuma bilang iya saya doain, iya doang. Itu basa-basi aja sih. Nah, kenapa itu ya? Mohon maaf. Itu coba kita lihat pengalaman ya di kehidupan masyarakat awam, gak ada ilmu agama, susah, miskin, nggak ibadah. Tuh bakal ditelurkan anak cucunya begitu semuanya. Nggak ada peningkatan. Kenapa? Ya dia tidak pernah mendoakan keturunannya. Karena dia nggak sholat. Kalau dia habis sholat, dia miskin. Dia awam, bodoh, miskin, tapi sholatnya mau, ibadahnya mau, otomatis namanya orang habis sholat. Yang perempuan pakai mukena, suci dari hadas kecil dan hadas besar, walaupun bajunya jelek sekalipun tetap tidak ada najisnya. Begitu dia sholat, bohong kalau dia tidak pernah mendoakan anaknya, betul nggak? Pasti dia ada mendoakannya. Ya. Kalau orang ibadah tuh, karena dia berpikir, ya Allah, saya kok begini amat, hidup susah, jadi orang bodoh tuh ini mulu sama orang, jadi orang susah tuh. Semoga ya Allah anak-anak saya mah, betul nggak? Anak-anak saya mah jangan kayak saya, ya Allah, biar anak saya mah biar pada sukses, biar pada pinter, biar pada jadi orang kaya. Tuh habis sholat tuh ngedoain tuh. Entar bodohnya, miskinnya, awamnya cuma di dia doang. Entar anaknya mah enggak. Ya bodohnya diborong sama dia. Awamnya diborong sama dia, miskinnya diborong sama dia, giliran anaknya mentar sukses. Kenapa? Udah ada doa tadi, habis sholat, betul nggak? Sekarang kalau orang nggak sholat 5 waktu, kapan dia mau ngedoain sama anak? Berdoa dalam keadaan tidak sehabis sholat kan? Kadang-kadang kita nggak punya wudhu, ngadoanya juga nggak bakal serius, nggak bakal bener. Ya, dan diijabahnya pun wallahu alam, karena yang kita lihat barusan. Ketika Rasul ditanya, ayud doai asma'u ya Rasulullah, ay aqrabu lil ijabah. Ya Rasul, doa yang cepat dijabah itu doa yang mana? Kata Rasul, berdoa di sepertiga malam dan sesudah sholat 5 waktu. Luar biasa hadirin para jamaah ya. Makanya kan kita nggak mau kebodohan kita, kemiskinan kita ya diwariskan kepada anak kita. Betul apa enggak? Oleh karena itu boleh kita Allah kasih rezeki pas-pasan, ilmu yang pas-pasan, tetapi ibadah mah tetap bukan buat kita, ternyata bukan cuma buat kita doang, buat anak keturunan kita ke bawah. Masa harus sama kayak kita? Masa kemiskinan harus diwariskan? Masa kebodohan harus diwariskan? Ya, yang diwariskan mah ilmu, yang diwariskan mah harta. Anak kita, tolong, emang gak punya apa-apa, lu mau gak gua kasih warisan miskin? Gua gak punya apa-apa, gua mah cuma orang bodoh, mau gak lu gua warisin kebodohan gua? Ya, pada gak mau lah. Tapi kalau diwarisin harta, berebut. Iya kan? Berebut kalau harta mah. Emaknya belum mati aja udah disuruh mati melulu. Gua lagi sakit, bawa ke dokter, ya udah suntik mati ya, Pak ya. Biar cepat mati warisannya soalnya. Nauzubillahi min dzalik. Hadir para jamaah yang dirahmati Allah. Dizikir dan berdoa ba'da sholat, yaitu salah satu keterangannya atau hadisnya dan diriwayatkan dari Abi Imamah, hadis Tirmidzi adalah Rasul ketika ditanya doa mana yang cepat dijabah, jawaban Rasul jaufal lailil akhir wa duburos shalawatil maktubah. Wa qala Nabi sallallahu wa qala Nawawi, dan berkata Imam Nawawi, ya, Imam Nawawi ulama yang wafat di tahun 676, merupakan Ra'isul Mutaakhirin, pemimpin daripada ulama mutaakhirin.
Kalau yang kemarin belum lama haul di Banten di tanah itu mah Syekh Nawawi Al-Bantani. Kemarin yang hadir adalah Gus Baha ya dari Rembang gitu, yang ininya pembicaranya dengan tentunya salah satu keturunannya yaitu adalah wakil presiden kita Mbah Ma'ruf Amin. Itu Syekh Nawawi, tapi makomnya mah sama di sana di Jannatul Ma'la di Mekah Al-Mukarramah. Ya, karena ulama-ulama kita yang makomnya di sono banyak ya. Syekh Mahfud Attar masih dari Pacitan, makomnya di sono. Ya, kemudian kemarin Mbah Maimun Zubair ya, makomnya juga di sono. Ada yang Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah tuh ya, Syekh Khotib Sambas ya, Al-Minangkabawi ya, Kalimantan Barat apa Sumatera Barat itu ya, pokoknya Syekh Yasin Al-Padani orang Padang ya, Padang mah Sumbar ya. Nah, itu makomnya di sana Syekh Yasin Al-Padani, Syekh Khotib Sambas Kalbar, nah gitu. Dan dari Syekh Mahfud Termas, terus tadi sebut Mbah Maimun Zubair dan Syekh Nawawi Al-Bantani itu makomnya di sana di Mekah. Ulama-ulama kita itu luar biasa sejak zaman dulunya. Nah, ini Imam Nawawi nih. Wa qala Nawawi, berkata Imam Nawawi, ajma'al ulama, telah ijma' para ulama. Artinya kalau sudah ijma', bukan satu atau dua orang yang ngomong. Ala istihbabi dzikri wa du'ai ba'da shalat, bahwasanya sesudah sholat itu zikir dan berdoa hukumnya sunnah. Itu ijma' ulama, tidak ada yang membantah. Ijma' ulama, zikir dan berdoa selepas sholat 5 waktu hukumnya sunnah, artinya diperintahkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan famina zikril ma'thur, di antara zikir yang ma'thur, maksur itu ditukil dari Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ma kharajahu Ibnu Sina wa Abu Ya'la, adalah zikir yang diriwayatkan dari Ibnu Sina Abu Ya'la anil Barra, dari Barra. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau Al-Barra berkata, qala Rasulullah, Rasul bersabda, man istaghfarallah dubura kulli salatin thalatha marra, barang siapa yang beristighfar kepada Allah setelah sholat yang 5 waktu, salasa marratin, dengan 3 kali bacaan istighfar, kalimatnya adalah astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini yang riwayat ini nyampe situ. Kita ada yang nyampe situ, ada yang ditambah sampai min jami'il ma'asi wa dzunub. Kalau yang riwayat sini sampai itu aja dulu ya. Ntar itu mungkin kita cari di kitab yang lain. Jadi intinya istighfarnya ada nih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hafalkan ya? Insyaallah. Maka kata Rasul, gufirat dzunubuhu wa in kana qad farra minaz zahfi, maka diampunilah dosa-dosanya walaupun dia punya dosa besar. Salah satu dosanya pernah keluar daripada barisan peperangan melawan musuh-musuh Allah ya. Jadi salah satu dosa besar itu ya, diantaranya adalah az-zahfu ya, jadi keluar dari barisan peperangan, takut ya, takut melihat orang kafir bawa senjata yuk kabur. Nah, itu dosa besar ya, zaman dulu, zaman peperangan itu kan dulu nggak bisa dihindarkan pada waktu itu ya. Nah, hadirin kaum muslimin para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kan diantaranya kan ada perang yang terkenal itu, umumnya kalau yang dua umat Islam ingat dah, kalau yang lain sih ada yang paham, ada yang ngerti, ada yang tidak. Kalau perang Badar dan perang Uhud ya, semuanya tahu itu perang di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Padahal perang yang dilakukan oleh Rasul tuh banyak, tapi Badar dan Uhud itu yang paling terkenal ya. Perang Badar, sampai-sampai kalau perang Badar itu kan jumlah pasukan muslim ada 313. Al-Maghfurlah Abu Yadim Yati Cadasari sampai bikin ininya, bikin sholawat Asma Badar gitu.
Salat Badar, enggak salat Asma Badar, nama-nama para sahabat yang ikut di perang Badar. Gitu dijadikan auron kalau Kelurahan Santri Sono. Itu pengarangnya Abu Yadin Cadasari. Ya. Jumlah muslim cuma 313, orang kafir hampir 1000 waktu itu. Nah, andai kata yang penakut, takut nih gitu mati, urusannya ini banyak banget, kabur Nah, itu kabur tuh dosanya besar. Ya. Nah, andai kata dosa itu adalah dosa kabur dari medan peperangan karena dia melihat musuh itu begitu banyak, wah dipaksain gue saya mati. Jadi dia nggak pengen mati syahid gitu. Pikirannya masih kayak kita lah. Waduh, mending kalau mati sekarang istri masih muda gitu kan, stok itu motor mobil belum lunas gitu, tar aja dah matinya, kabur lah, nggak usah perang nih, begitu kan. Nah itu dosa besar ya. Nah andai kata dosa besar tersebut dosa keluar dari barisan peperangan, maka dengan banyak istighfar yang tadi, bukan banyak ya, 3 kali ba'da sholat istighfar yang tadi, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka rontok dosanya walaupun itu dosa besar. So, ya, Masya Allah. Jadi ternyata udah mah diperintahkan sama Rasul, ya ternyata menghancurkan, menghapus dosa-dosa kita juga ya. Ini bukan hanya sekedar ada tuntunannya dari Rasul, ternyata manfaatnya besar. Istighfar kan, astagfirullah, aku memohon ampunan kepada Allah, ya. Nah, jadi istighfar untuk mengampuni dosa. Nah, kalau bicara istighfar maka bukan ngampuni dosa doang, ya. Ayat di Al-Quran itu istaghfiru rabbakum innahu kana ghafar yursilis sama alaikum midrara. Surat apa itu? Ya. Nah, bahwa istaghfiru rabbakum, kalian kata Allah harus minta ampun kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghafar, sebab Allah itu yang Maha Pengampun. Nah, jawaban Allah ketika kita meminta ampun dari dosa yang kita kerjakan itu bukan cuma diampuni dosa. Jadi manfaat istighfar jangan dikira sekadar diampuni dosa, bukan itu doang. Yursil as-sama'a, Allah akan mengirimkan as-sama'a, rizki awalnya berbentuk hujan, ini yang menyeluruh nih, ya, yang untuk umat manusia itu hujan diturunkan dari langit, hujan itu kemudian membuat subur tanaman-tanaman, ya kan? Jadi bisa kita bercocok tanam dengan adanya air hujan, maka itu bisa menjadi makanan buat kita. Itu yang secara umum. Yang secara khususnya ketika istighfar dibaca, dosa diampuni, rezeki berdatangan. Jadi manfaat istighfar itu bukan melulu hanya diampuni dosa, tetapi rezeki pun bisa lancar gara-gara istighfar ternyata. Ini ada salah satu sahabat mubalik, dia menganalogikannya bagus. Ada orang jauh datang bawa tentengan banyak tuh, mau ngasih hadiah ke kita kan. Begitu nyampe ke rumah kita, sampah, kotoran di mana-mana. Ya, begitu dia mau masuk, waduh. Tadinya sih saya mau duduk di sini, mau ngadon ngopi, terus mau ngasih nih hadiah. Begitu di luar saja rumahnya sudah kotor, kagak jadi dia mampirnya. Kagak jadi kotor itu rumah. Yang punya rumahnya juga dekil, nggak mandi, belek, jigong di mana-mana. Males orangnya, ya mau ngasih hadiahnya. Nah, itu dicontohkan begitu. Rezeki pun ketika badan kitanya kotor, ya, bergelimang dengan dosa, rezeki mau datang tuh males, nggak mau, kotor, ya, jorok orangnya, banyak dosanya, ya, jorok, nggak pernah mandi. Tuh, itu rezeki bisa begitu, ya bisa bilang nggak mau kotor. Nah, ternyata istighfar bukan cuma mengampuni dosa, tetapi juga membuat rezeki menjadi lancar. Allah berfirman, yursil as-sama. Setelah istaghfiru rabbakum, setelah meminta ampun kepada Allah dari dosa-dosa kita, ternyata jawabannya enggak dihapus dosa-dosamu di Quran. Bukan itu yang ayatnya itu makan, tapi yursil as-sama. Jawaban daripada istighfar kamu, Allah turunkan hujan daripada langit. Berarti rezeki buat kita, ya. Hadirin kaum muslimin para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Muslimun kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Imam Muslim berkata, Kangjeng Rasul idan sarafa min salatihi,
manakala beliau selesai daripada melaksanakan sholatnya, istaghfara salasan, beliau beristighfar sebanyak 3 kali, waqala, dan kemudian Rasul berkata, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam, tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Nah, itu ada berarti ya? Ada ya? Itu kan biasa kita baca kan? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Ada kan? Ya udah, berarti lakukan itu. Di sini ada, itu riwayat Imam Muslim. Kemudian, la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu. Di sini yuhyi wa yumiitunya enggak ada. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kita baca kan? Riwayat bawahnya sih ada tuh, yuhyi wa qala yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi kan riwayatnya bukan satu ulama yang meriwayatkan, ya. Yang duluan ini tidak pakai yuhyi wa yumiitu, tapi kalau yang kita baca yuhyi wa yumiitunya ada. Berarti langsung yang konkretnya kita ya. Nah, gitu. Kemudian waqala, dan dia juga baca Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd wa la haula wa la quwwata illa billahil azim la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Nah, dan seterusnya. Nah, ini dibaca oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, berarti la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in. Kita biasa baca 3 kali. Kalau di sini bacaan 3 kali yang disebut kalau untuk yang ini ya. Tapi kita itu biasa membaca 3 kali. Ada sih keterangan yang lain teman. Faqad kana sallallahu alaihi wasallam idza salama min qala la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani lima a'taita. Di sini mah rawahu asy-syaikhani, diriwayatkan daripada Imam Bukhari dan Muslim. Pokoknya zikir kita la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu ada. Ya, Rasul baca itu menurut Imam Muslim. Satu lagi menurut Imam Bukhari dan Muslim. Dan kalimat Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta itu ada. Wa huwa aidan, dan Imam Muslim pun berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sabahallahu fi duburi kulli salatin, barang siapa yang bertasbih kepada Allah, mensucikan asma Allah fi duburi kulli salatin, setiap ba'da salat salasau wa salatina, sebanyak 33. Subhanallah, 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 subhanallah. Begitu kan? Terus wahamidallah salasau wa latina, dan dia pun memuji kepada Allah sebanyak 33. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wa kabbarallah salasau wa latina, dan dia bertakbir membaca kalimat Allahu Akbar sebanyak 33. Dan kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan seterusnya gufirat khotoyahu wa in kanat mithla zabadil bahri, maka diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih yang ada di lautan. Itu manfaatnya. Manfaatnya subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Itu biasa dibacakan, ada kan habis sholat? Ya. Berarti kalau ada kita yakin apa enggak? Ada tuntunannya kan? Itu berarti udah tuntunannya ada, keterangannya ada, manfaatnya gufirat dunubuhu, diampuni dosa-dosa kita walaupun sebanyak buih yang ada di laut. Nah, kalau yakin keterangannya itu ada, berarti kita kencangin nih, megang tasbih habis sholat, subhanallah, 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 subhanallah. Orang ada dari sononya. Itu bukan karangan kiai berarti. Ya selama ini kan dikiranya saya dapat, memang kita dapatnya dari kiai, iya kan? Kita dapatnya dari kiai, kiai mungkin dari kiainya lagi, dari gurunya lagi. Ya ternyata ujungnya bukan mentok di kiai, ternyata nyampe di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Udah ya? Iya udah. Baik, hari kaum muslimin para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya selanjutnya nanti kita akan bahas lagi mungkin ba'da sholat sambil ngopi ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jadi kita tarik kesimpulan terlebih dahulu. Zikir kita selama ini setiap kali ba'da sholat yang tasbih 33, Allahu Akbar 33 ya, istighfar di awal 3 kali, la ilaha illallah wa la syarikalah, semuanya ada tuntunannya.
Jadi harus ya yakin itu bukan sekedar karangan atau ciptaan para kiai. Ternyata tadi rawi-rawinya disebutkan. Ada yang riwayat Muslim, ada riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dan seterusnya ya. Mudah-mudahan kita sekalian diberikan oleh Allah kekuatan untuk senantiasa mulut ini dibasahi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.